Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan materi untuk mata kuliah Ikatan Kimia kita. Untuk materi yang terakhir itu tentang semikonduktor dan superkonduktor. Oke, nah pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang ikatan logam itu berdasarkan teori orbital molekul. Nah, pada teori orbital molekul itu ada istilah yang dikenal dengan teori pita ya. Nah, jadi pita itu adalah yang mengandung elektron dari atom-atom. Nah, jadi pada teori orbital molekul apa eh, tem- apa suatu 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 apa ya istilahnya, kayak semacam suatu lokasi keberadaan dari si elektron itu disebut sebagai pita ya. Jadi kalau pada mekanika kuantum kan kita udah tahu bahwa orbital adalah kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron. Nah, pada teori orbital molekul ini si orbital itulah yang disebut sebagai pita ya. Jadi dia adalah yang mengandung elektron dari atom-atom. Nah, ada dua jenis pita, ada pita valensi dan ada pita konduksi. Nah, pita valensi itu adalah pita yang paling tertinggi, yang memiliki energi paling tertinggi yang mengandung elektron, sedangkan elektronnya elektron valensi ya. Nah, sedangkan pita konduksi adalah pita yang memiliki energi lebih tinggi dari pita valensi, tapi dia orbitalnya kosong. Nah, ya, jadi pita konduksi terdiri dari orbital kosong. Nah, jarak antara pita valensi dan pita konduksi ini disebut sebagai celah pita atau band gap ya. Nah, kemudian juga kita sudah lihat ya perbedaan dari struktur pita pada bahan insulator, semikonduktor dan konduktor. Jadi kalau pada bahan insulator ya, band gap atau celah pita antara pita valensi dengan pita konduksi itu dia sangat besar band gapnya ya, sehingga elektronnya sukar tereksitasi. Nah, tereksitasi itu adalah perpindahan elektron dari tingkat yang dasar ke tingkat yang lebih tinggi ya. Nah, jadi elektron pada pita valensi itu karena jarak celah pitanya sangat besar sehingga dia sukar berpindah ke pita konduksi. Akibatnya aliran elektronnya jadi sulit. Nah, sehingga baik itu panas maupun listrik juga jadi sulit dihantarkan. Itu pada insulator. Nah, kemudian kalau pada konduktor itu celah pitanya malah istilahnya kayak nggak ada celahnya, sangat celahnya itu kayak berhimpit antara pita valensi dan pita konduksi sehingga elektronnya gampang aja berpindah dari pita valensi ke pita konduksi. Jadi aliran elektronnya sangat mudah dihantarkan. Nah, sehingga material atau bahan yang celah pita antara pita valensi dan pita konduksinya itu dia sangat kecil bahkan berhimpit ini disebut sebagai konduktor. Nah, konduktor ini biasanya logam. Nah, di antara insulator dan konduktor itu ada yang namanya semikonduktor. Nah, jadi semikonduktor ini dia celah pita antara pita valensi dan pita konduksi itu sangat kecil. Nah, kecilnya itu dia ada di angka 2 elektron volt. Nah, jadi dia celah pitanya sangat kecil ya, 2 elektron volt, maka unsur yang memiliki karakteristik ini disebut sebagai semikonduktor. Nah, semikonduktor ini merupakan salah satu kelompok besar padatan kovalen dengan kisaran daya hantar listrik berada di antara insulator dan logam sejati. Nah, tadi insulator yang tidak menghantarkan listrik, sedangkan yang logam sejati itu tadi yang logam itu yang konduktor yang dapat menghantarkan listrik atau panas ya. Nah, contoh dari bahan semikonduktor itu adalah silikon dan germanium. Nah, kalian bisa lihat kalau di sistem periodik bahwa silikon dan germanium itu termasuk sebagai metaloid. Nah, ya, jadi dia metaloid itu di antara non-logam dengan logam. Nah, contohnya adalah silikon dan germanium. Nah, sementara intan yang punya ikatan kovalen, konduktivitasnya sama dengan insulator pada temperatur rendah. Nah, jadi intan ini kalau temperatur rendah dia sama sifatnya itu insulator, sukar menghantarkan arus ya, ataupun sukar menghantarkan panas. Nah, kenapa ya? Karena celah pitanya itu sangat besar antara pita valensi dan pita konduksi. Tapi
Nah, tapi intan ini pada jika temperatur yang relatif tinggi itu konduktivitasnya naik. Jadi kalau dikasih temperatur celah pita yang besar tadi itu jadi ngecil. Nah, jadi karena celahnya itu jadi lebih kecil sehingga konduktivitasnya naik, daya hantarnya naik. Nah, sehingga elektronnya mudah tereksitasi dari pita valensi ke pita konduksi. Nah, ini kasus untuk intan ya. Kalau pada keadaan pada suhu yang rendah dia jadi insulator, tapi kalau suhunya relatif tinggi dia justru jadi konduktor. Nah, tadi sudah disebutkan contoh dari semikonduktor itu ya adalah silikon dan germanium. Nah, jadi silikon dan germanium ini disebut sebagai semikonduktor intrinsik. Artinya adalah dalam keadaan murni dia sudah punya sifat semikonduktor. Nah, ada juga satu lagi itu namanya semikonduktor ekstrinsik ya, dia tidak murni. Jadi ekstrinsik itu berarti nggak dalam keadaan murninya langsung punya sifat konduktor enggak, tapi kita kasih semacam perlakuan sehingga dia punya sifat semikonduktor. Nah, contoh semikonduktor itu bisa kita buat pada germanium dengan 1 ppm atom arsenik atau gallium sebagai pengoptor substitusional, menunjukkan peningkatan hantaran ribuan kali dibanding dengan germanium murni. Nah, jadi si germanium tadi yang dasarnya dia secara alami sudah punya sifat semikonduktor. Nah, tapi mungkin kita pingin istilahnya jauh lebih bagus lagi kemampuannya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai si germanium tadi bisa dijadikan sebagai semikonduktor ekstrinsik. Nah, jadi gimana caranya kita kasih pengotor? Nah, jadi ada kalanya dalam kimia ini kita harus membersihkan bahan-bahan itu dari pengotor. Jadi ada yang nggak diinginkan, zat-zat yang nggak diinginkan itu harus dibersihkan. Kita mau yang murni. Tapi ada kalanya seperti contoh pada semikonduktor justru kita butuh pengotor untuk meningkatkan kemampuan dari bahan yang kita gunakan. Nah, jadi pengotor itu nggak selamanya nggak baik ya. Pengotor itu ada kalanya dibutuhkan. Contohnya pada semikonduktor. Nah, jadi adanya pengotor seperti arsenik atau gallium justru itu bisa meningkatkan hantaran ribuan kali dari si germanium dibandingkan kalau germanium tanpa pengotor atau germanium dalam keadaan murni. Nah, penambahan unsur lain dapat dilakukan dengan cara menggantikan sebagian unsur bahan dasar dengan unsur lain yang memiliki lebih banyak atau lebih sedikit elektron. Nah, jadi kan germanium ini kan dia terdiri dari Ge. Metaloidnya itu kan Ge semua. Nah, jadi kita bisa ganti satu unsur Ge-nya itu dengan unsur lain, bisa dengan arsenik atau gallium yang lebih banyak jumlah elektron dibandingkan dengan Ge, atau bisa juga dengan yang lebih sedikit, contohnya seperti boron. Nah, boron kan lebih sedikit jumlah elektronnya. Jadi boron tuh 3 elektronnya, sedangkan germanium itu dia 4. Nah, jadi bisa lebih sedikit atau bisa juga yang lebih banyak dari germanium. Tadi germanium 4 elektron valensi. Nah, arsenik ini dia di golongan 5. Arsenik ini dia 5. Nah, jadi bisa kita masukkan kita gantikan satu unsurnya dengan unsur yang lebih banyak elektronnya atau lebih sedikit, seperti kalau lebih banyak contohnya arsenik atau gallium, kalau yang lebih sedikit contohnya seperti boron. Nah, ya. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini ya, ini adalah skema dari semikonduktor. Nah, jadi semikonduktor ada 2, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Nah, yang intrinsik tadi yang dalam keadaan murninya dia udah punya sifat semikonduktor. Nah, kalau unsur itu contohnya adalah silikon dan germanium. Sedangkan kalau dalam bentuk senyawa yang termasuk dalam intrinsik dalam semikonduktor intrinsik adalah gallium arsenit dan gallium fosfor dan kadmium sulfur ya. Nah, sedangkan semikonduktor ekstrinsik tadi yang kita sudah tambahkan pengotor ya. Nah, ada terbagi 2 ekstrinsik ini, ada tipe P, ada tipe N. Nah, tipe P ini merupakan semikonduktor intrinsik yang ditambahkan unsur dengan pengotor unsur golongan 13 atau 3A. Nah, jadi yang tipe P ini pengotornya adalah yang jumlah elektronnya lebih sedikit daripada semikonduktor intrinsiknya. Nah, tadi misalnya si Si atau Ge. Ge ini kan dia elektron valensinya sama-sama 4. Nah, berarti kalau dia ditambahkan unsur golongan 3, berarti kan valensinya 3. Nah, maka dia termasuk dalam semikonduktor tipe P. Nah, P ini dia muatannya itu positif ya.
contohnya itu adalah Si dengan pengotor boron atau Ge dengan pengotor boron. Nah, sedangkan tipe yang satu lagi, tipe N, itu dia semikonduktor intrinsik dengan unsur pengotor dari golongan 5. Nah, berarti kalau golongan 5 kan dia valensinya 5, lebih banyak daripada si SiGe sendiri jumlah elektron valensinya. Sehingga tadi dia kalau dia elektron pengotor yang unsur pengotornya itu lebih banyak, itu jumlah elektronnya dibandingkan Si dan Ge itu masuk tipe N. Nah, biasanya dia muatannya negatif yang tipe N ini ya. Nah, jadi contohnya adalah Si dengan pengotor arsenik atau Ge dengan pengotor arsenik. Nah, ini kita lihat ya. Nah, tipe yang ditambahkan tipe N ya atau negatif itu unsur yang memiliki lebih banyak elektron yang ditambahkan ke dalam si semikonduktor intrinsik tadi. Nah, jadi kalau jumlah elektron valensinya lebih banyak yang ditambahkan masuknya tipe N atau tipe negatif. Contohnya adalah As dalam bahan germanium. Nah, As punya valensi 5, sedangkan Ge hanya memiliki 4 elektron valensi. Jadi kalau yang lebih banyak dimasukkan elektron valensinya ke dalam si Ge atau silikon yang hanya memiliki 4 elektron valensi, semikonduktornya tipe N ya, atau tipe negatif. Nah, sebaliknya jika bahan pengganti atau pengotornya dia merupakan unsur yang lebih sedikit elektron, maka disebut sebagai semikonduktor tipe P atau tipe positif. Contohnya indium dalam logam bahan germanium ataupun tadi boleh juga boron dalam germanium. Nah, ini ada yang contohnya kalau di gambar nih ada yang pure silikon, berarti ini maknanya silikon murni ya. Silikon dia ada 4, jadi kalau dilihat ini yang tengahnya ini adalah intinya, inti silikon. Yang hitam-hitam berpasangan ini adalah elektronnya. Jadi kalau kalian lihat ini kan intinya dikelilingi oleh elektron. Bukan berarti silikon itu kan 4 ya, golongan 4, berarti kan elektron valensinya 4. Nah, jadi mereka ini Si. Jadi kalau kalian buat kok totalnya ada 8 elektron ya, karena mereka kan saling istilahnya berikatan satu sama lain. Nah, jadi bukan berarti oh jumlah elektronnya 8, enggak. Kalau kalian hitung misal nih, yang 2 ini adalah Si yang si tengah ini. Yang ini kiri juga punya dia. Maka 2 lagi yang sebelah kanan ini punya yang kawan di sampingnya. Nah, yang bawah ini punya kawan di bawahnya. Nah, jadi kalau kawan di bawah ini elektronnya yang mana? Terserah mau yang kanan sama bawah boleh, berarti yang kiri punya kawan di samping. Nah, terus yang ujung ini kalau seandainya punya dia adalah yang atas sama kiri, maka yang kiri, yang bawah dan kanan ini adalah di sini nanti ada Si. Ini kan dia tersusun terus Si gini. Ya, jadi totalnya elektron di sekitar intinya itu adalah 8. Jadi 4 punya dia sendiri, 4 lagi punya tetangganya. Jadi ini nanti di atas ini ada inti Si yang lain ya. Ini adalah pure. Jadi dia semuanya adalah elektron-elektron dari unsur silikon. Nah, kalau yang tipe N, nah jadi salah satu Si-nya, salah satu inti silikon ini digantikan dengan ini misalnya dia yang tipe N berarti tadi yang jumlah elektronnya lebih banyak dibandingkan si Si sendiri. Nah, Si tadi 4, berarti yang 5. Nah, ini yang dimasukkan ini adalah inti fosfor. Nah, jadi ini fosfor. Nah, jadi kan kalau inti fosfor, nah jadi dia nanti ada satu kelebihan elektronnya, ya kan? Harusnya kan 4. Dasarnya kan ini 4, 4. Nah, jadi 8. Nah, kalau ini ada satu elektronnya di sini karena 4, 4 dan begitu diganti fosfor jadi 5, ada satu elektron di sini. Nah, ini ya gambarnya. Nah, sedangkan yang tipe P ya, tipe P ini tadi yang jumlah elektronnya lebih sedikit. Contohnya adalah inti boron ya, ini boron nukleus. Emang gambarnya agak kecil, makanya waktu saya crop jadi pecah ya. Jadi ini boron nukleus tulisannya. Nah, di sini juga sama. Jadi tadi kan inti silikon itu dia 4, harusnya kan 8 nih. Nah, tapi karena diganti dengan yang lebih sedikit dengan boron yang hanya 3 valensinya, jadi ada satu yang whole. Nah, jadi ada whole nih yang bulat tapi tidak dihitamkan. Ini adalah whole. Sedangkan ini enggak, ini bulat tapi dia agak dihitamkan. Inilah kelebihan elektron punya si fosfor yang punya 5 elektron tadi, ya. Nah, ini contohnya semikonduktor ekstrinsik yang germanium. Kalau ini tadi silikon, ini yang germanium. Jadi satu diganti dengan As. Nah, karena As ini lebih banyak jumlahnya, ada satu muncul nih yang nyamping ini elektronnya karena dia 5. Nah, sedangkan kalau indium, nah ada satu yang kurang. Nah, ada satu yang whole. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat untuk
apa namanya, bagaimana sih aliran elektron pada tipe N dan tipe P. Nah, kita lihat ini contohnya untuk yang silika ya, yang silikon ya. Nah, jadi kalau untuk semikonduktor tipe N, untuk Si tipe N berarti Si dengan boron di sini contohnya. Nah, di sini pada gambar yang pertama ini kalian bisa lihat ya. Nah, jadi pada apa namanya, semikonduktor tipe oke, sorry ini saya salah, ini harusnya semikonduktor tipe P ya. Oke, sorry ini saya silap sebentar. Ini tipe P. Nanti yang bawahnya ini yang tipe N. Nah, ini ya kita lihat ini adalah gambar dari apa namanya, pitanya, perpindahannya ya. Nah, jadi ini apa istilahnya, gambar dari pita valensi dan pita konduksi. Jadi yang bawah ini adalah pita valensi Si dan yang atas ini pita konduksi Si. Nah, jadi yang apa yang merah-merah ini yang di bagian bawah ini merupakan hole ataupun lubang hasil dari eksitasi elektron dari pita valensi Si ke pita konduksinya. Jadi valensi dari Si ini berpindah ke pita konduksinya. Nah, kemudian setelah kita masukkan pita B, kan dia dikasih pengotor nih. Jadi salah satu unsurnya kan masuk digantikan oleh boron ya. Apa disisipkan tadi unsur yang lebih sedikit jumlah elektron atau yang lebih banyak. Nah, jadi ini karena kita tipe P berarti yang jumlahnya elektron yang lebih sedikit daripada semikonduktor N friksimnya, jadi tipe B. Nah, ini ada yang hole di atas yang merah ini, ada yang hole warna hitam, tengahnya putih. Nah, itu adalah hole hasil eksitasi elektron dari pita valensi Si ke B. Nah, jadi ada dua nih ya, pita valensi apa perpindahannya. Yang pertama, perpindahan dari pita valensi Si ke pita konduksi Si, yang satu lagi perpindahan elektron atau tereksitasinya elektron dari pita valensi Si ke pita si konduksi dari si boron ya. Jadi apa pitanya si boron. Nah, pita boron di sini ya jadinya otomatis jadi pita konduksi karena dia elektronnya berpindah dari valensi ke konduksi ya. Nah, jadi pada gambar di sampingnya ini contohnya tadi ya. Nah, gambar titik-titik ini ya, ini merupakan pasangan elektron. Nah, jadi pada Si kemudian diganti satu oleh boron. Nah, jadi nanti si boron ini apa kurang satu, jadi ada hole satu nih pada gambar di bawah ini kalian bisa lihat ada hole-nya satu ya. Nah, ini adalah alirannya. Nah, jadi ini nanti elektronnya itu dia berpindah ke pita di samping, maka nanti pita di samping ini berpindah ke sini. Jadi ini A, B, kemudian yang C pindah. Nah, jadi dia seperti ini alirannya. Jadi dari sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini. Jadi gini, naik, turun. Kayak apa nih, ke sini, naik, turun. Ini ya. Ini adalah semikonduktor tipe P. Nah, kemudian kalau yang semikonduktor tipe N, nah ini jadi dimasukkan atau disisipkan apa tadi unsur yang jumlah elektronnya lebih banyak dari si semikonduktor intrinsiknya. Nah, jadi kalau intrinsiknya tadi Si dia punya 4 elektron, dimasukkan yang lebih banyak. Bisa fosfor, bisa arsenik, bisa gallium. Nah, di sini yang dimasukkan adalah arsenik. Nah, jadi nanti pita valensinya itu ada yang warna merah nih. Jadi elektron hasil eksitasi dari apa pita valensi Si ke pita valensi Si. Nah, yang satu kemudian ada juga elektron eksitasi dari pita As ke Si. Nah, di sini bedanya nampak. Kalau tadi pada tipe P itu elektronnya itu hasil eksitasi dari pita valensi Si. Yang satu ke pita konduksi Si, yang satu lagi ke pita B. Sedangkan pada tipe N itu pita valensi apa eksitasinya itu elektronnya yang pertama dari pita valensi Si ke pita konduksi, satu lagi dari pita apa arsenik ke pita konduksi. Nampak ya bedanya? Nah, saya ulangi, pada semikonduktor tipe P, pita elektronnya berpindah atau tereksitasi dari pita valensi Si ke pita konduksi Si dan dari pita valensi Si ke pita boron, ke pita unsur yang ditambahkan. Nah, sedangkan pada tipe N, itu dia elektronnya tereksitasi dari pita valensi Si ke pita konduksi Si dan satu lagi dari pita unsur yang ditambahkan pita arsenik ke pita konduksi Si.
Nah, jadi kelihatan di sini pada tipe N, itu pita valensinya itu jadi seolah-olah ada dua. Yang satu pita valensi Si, yang satu pita valensi arsenik. Sedangkan pada tipe P, pita konduksinya yang dua. Jadi yang satu pita konduksi Si, yang satu pita konduksi dari boron. Nah, silakan diulang-ulang penjelasannya ya. Nah, sedangkan aliran ini jadi yang gambarnya yang Si yang birunya biru dongker kayak gini, sedangkan yang arseniknya ini warnanya kayak hitam kayak gitu ya. Nah, jadi arah aliran elektronnya kalau kalian lihat ya, jadi kan ini karena dia lebih elektron jadi ada kelebihan nih. Jadi dia arahnya dari sini, kemudian naik ke sini, kemudian dia turun nanti naik lagi ya gitu ya. Jadi arah elektronnya seperti yang kemarin pernah dikasih nampak. Mana ya contohnya? Ah, ini. Nah, jadi dia arah elektronnya gini, naik turun nih gini. Ya, nah itu ya. Jadi ini tadi arah aliran untuk semikonduktor tipe N. Ya, jadi untuk membedakan semikonduktor tipe N dan tipe P silakan diulang-ulang penjelasan saya sebelumnya. Oke, nah jadi semikonduktor tipe P dan tipe N ini dia sering dibuat secara gabungan. Jadi gunakan sebagai transistor yang memungkinkan perancangan sirkuit listrik yang cukup kecil untuk dilewatkan melalui lubang jarum. Nah, kegunaan lain semikonduktor adalah untuk membuat sel surya dan penyearah ya, untuk merubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC ya. Jadi alternating current menjadi direct current. Nah, konduktivitas logam seperti besi dan tembaga berkisar antara 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 8 ohm per ohm per sentimeter. Nah, jadi banyak digunakan sebagai kabel listrik. Namun, tapi ada kelembahannya di besi dibandingkan dengan tembaga, si besi ini mudah mengalami oksidasi, jadi dia nggak tahan karat. Nah, sehingga lebih banyak tembaga yang digunakan sebagai pengantar arus listrik. Nah, untuk peralatan elektronik yang nggak tahan terhadap tegangan tinggi, maka diperlukan penghantar arus yang daya hantarnya rendah agar komponen elektronik tidak rusak atau nggak mudah tersetrum. Nah, semikonduktor lah yang diperlukan bahan yang sesuai untuk keperluan ini. Nah, jadi ya biasanya dipakai adalah germanium dan silikon. Kenapa? Karena dia punya konduktivitas 10 pangkat 4 sampai 10 pangkat 0 ya atau sampai 1 per ohm per sentimeter. Nah, sedangkan insulator kayak kaca, intan dan plastik, intan ini pada suhu rendah ya, dia memiliki hantaran yang sangat rendah yaitu 10 pangkat minus 8 sampai 10 pangkat minus 8 per ohm per sentimeter. Nah, ini contohnya, ini gambar yang pertama ini adalah sel surya. Tadi sudah dikatakan dia gabungan semikonduktor tipe P dan tipe N. Jadi tipe P ditaruh di atas, tipe N-nya di bawah. Ini adalah nanti dihubungkan dengan sumber arus. Yang ini untuk kutub positif, ini kutub negatifnya. Nah, sedangkan yang bawah ini merupakan sambungan tipe P dan tipe N untuk penyearah atau rectifier ya. Jadi ada hole yang positif dan ada kenapa hole itu dia yang positif karena kan tadi elektron udah tereksitasi otomatis yang sebelumnya karena udah elektronnya berpindah jadi lebih positif dia dari sebelumnya yang di hole ya. Nah, hole ini lubang yang yang ditinggali oleh si elektron. Jadi dia meninggalkan si hole ketika dia berpindah atau ketika dia tereksitasi. Nah, kemudian arah alirannya itu adalah pada tipe konduktor tipe N itu semua karena dia muatannya positif, tipe P sorry, maka dia ke arah kutub karena dia positif dia akan cari yang berlawanan arah, jadi dia ke kutub negatif. Sedangkan tipe N yang negatif itu dia akan mengarah ke yang kutub positif. Nah ya, jadi ini adalah aliran dan elektron, aliran hole dan elektron pada penyearah apabila semikonduktor P diberi potensial negatif dan tipe N diberi potensial positif. Ya, ini adalah contoh aplikasinya. Ya. Nah, kita masuk ke yang kedua, materi yang selanjutnya adalah superkonduktor. Nah, superkonduktor ini adalah material yang memiliki resisten atau tahanan listrik nol. Nah, jadi superkonduktor dapat menghantarkan arus listrik tanpa adanya pengurangan energi. Dengan kata lain, arus listrik dapat mengalir selamanya tanpa pengurangan energi dalam penghantar yang memiliki sifat superkonduktor. Nah, sifat superkonduktor suatu material itu hanya muncul di bawah suhu tertentu yang disebut dengan temperatur kritik atau critical temperatures, lambangnya TC ya. Nah, resisten listrik ya, resisten itu tadi tahanan yang
Nah, itu suatu material turun secara drastis menjadi nol pada temperatur kritik. Nah, di bawah temperatur kritiknya, suatu logam dapat bersifat superkonduktor. Sedangkan di atas temperatur kritik, logam tersebut bersifat konduktor. Nah, kalau kita lihat dalam sistem periodik, mana aja sih unsur-unsur logam yang punya unsur-unsur yang punya sifat superkonduktor. Nah, ini kalian bisa lihat pada gambar ya. Nah, kalau yang warnanya ada hijau-hijau ini ya kayak hidrogen, natrium, magnesium, kalium ini yang hijau-hijau ini katanya dia tidak memiliki sifat konduktor. Nah, sedangkan yang ada biru-birunya itu dia superkonduktor. Contohnya berilium, titanium, yttrium, zircon ya. Kemudian aluminium, gallium, zinc ya, kadmium, indium, timbal ya. Nah, jadi merkuri ya, ini merupakan yang warna-warna biru ini dia yang punya sifat superkonduktor. Nah, kemudian kalau yang agak-agak merah yang kayak litium, kromium ini itu dia merupakan superkonduktor dalam bentuk film tipis. Nah, ya. Nah, kemudian kalau yang ini agak kayak merah hati ini ya, contohnya kayak cesium, barium, fosfor, arsenik ya. Selenium, terus cerium, uranium itu merupakan superkonduktor pada tekanan tertentu. Nah, sedangkan yang kuning, silikon dan germanium merupakan superkonduktor dalam bentuk film tipis atau pada tekanan tertentu. Jadi silikon germanium selain dia punya sifat semikonduktor, tapi juga dia punya sifat superkonduktor dalam bentuk film tipis pada tekanan tertentu, ya. Nah, jadi superkonduktor ini ada dua tipe. Yang pertama superkonduktor tipe 1 ya. Nah, tipe 1 ini dia ditandai dengan hilangnya secara mendadak sifat superkonduktor material apabila medan magnet terpakai dengan harga tertentu mengenainya. Nah, jadi superkonduktor tipe 1 ini dia sifatnya adalah apabila ada material yang dikenai dengan medan magnet dengan harga tertentu, terus sifat superkonduktornya itu bisa hilang. Nah, itu yang tipe 1. Nah, contoh superkonduktor tipe 1 ini adalah superkonduktor logam. Nah, sedangkan superkonduktor tipe 2 itu ditandai dengan hilangnya sifat superkonduktor material secara berangsur-angsur. Nah, jadi bedanya adalah kalau yang tipe 1 dia hilangnya langsung seketika, mendadak. Tapi kalau tipe 2 dia menghilangnya secara berangsur-angsur. Nah, apabila berada di atas harga medan kritik ya. Nah, jadi kalau yang tipe 1 begitu dikenai dengan suatu medan magnetik pada harga tertentu dia seketika hilang. Itu tipe 1. Contohnya pada logam. Kalau tipe 2 dia berangsur-angsung hilangnya. Nah, itu contohnya adalah superkonduktor oksida logam ya. Nah, kita lihat contohnya ya. Jadi oke, ini ada logam dan kita lihat. Nah, jadi sifat superkonduktor itu pertama kali diamati oleh Heike Kamerlingh ya pada Hg dan Pb, pada merkuri dan plumbum atau pada timbal yang didinginkan sampai pada suhu 4,3 Kelvin. Nah, harga Hg dan Pb yang didinginkan dengan cairan helium dapat mencapai suhu mendekati 0 Kelvin. Nah, beberapa logam dapat memiliki sifat superkonduktor pada kondisi tertentu. Ini contoh logamnya ya, yang tadi pada gambar ini juga bisa dilihat ya. Nah, sedangkan yang tadi yang tipe 2 ini yang tipe 1 nih, yang dari logam ini semua tipe 1, superkonduktor tipe 1. Sedangkan yang lainnya itu biasanya tadi yang tipe 2 adalah yang oksida logam. Nah, ini kalau dilihat yang oksida logam ini dia dari BaTiO3, CaTiO3 ya, NaNBO3 ya. Nah, kemudian ada juga satu macam lagi dia superkonduktor alloy. Alloy adalah campuran dari logam-logam. Nah, ini contoh-contoh superkonduktor. Nah, superkonduktor ini punya sifat-sifat yang unik ya. Jadi sifatnya unik. Nah, sifat yang pertama itu dia di bawah temperatur kritik dia memiliki resistan listrik yang nol. Tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa semikonduktor itu dia material yang memiliki resistan atau tahanan terhadap listrik sama dengan nol. Nah, jadi dia hanya muncul sifat semikonduktor itu dia kalau dia berada pada di bawah temperatur kritiknya ya. Kemudian
dapat menghantarkan arus listrik dengan tingkat efisiensi yang tinggi karena selama penghantaran arus listrik, momentum pasangan elektron atau pasangan Cooper dapat dianggap tidak mengalami perubahan, ya. Nah, kemudian sifat yang ketiga menunjukkan efek Meissner. Nah, nanti efek Meissner akan saya jelaskan di slide yang selanjutnya setelah ini. Nah, yang keempat, superkonduktor menolak medan magnetik eksternal secara sempurna. Dengan demikian, superkonduktor dapat dianggap bersifat diamagnetik sempurna karena tadi dia bersifat menolak medan magnet. Jadi dia nggak tertarik ke arah medan magnet, ya. Nah, kita lihat untuk efek Meissner. Nah, jadi ini ya percobaan untuk efek Meissner. Jadi katanya kalau ada ini pelet superkonduktor, kemudian ada magnet yang berbentuk tablet. Nah, jadi nanti kan ada gaya gravitasi, kemudian ada juga gaya tolak antara dua magnet yang analog dengan tolakan antara dua kutub utara magnet batang. Ya, jadi karena punya kutub yang sama, jadi otomatis tolak menolak. Nah, katanya kalau pelet superkonduktor didekati oleh magnet ya, yang menginduksikan arus super atau super current pada permukaan superkonduktor. Nah, arus super ini menginduksi medan magnet pada superkonduktor. Nah, jadi magnet yang berbentuk tablet ini, magnet ini dia akan mengalami gaya tolak magnetik dan gaya gravitasi. Jadi ada gaya tarik sekaligus juga ada gaya tolak. Nah, akibatnya magnet ini akan mengapung di atas superkonduktor. Nah, pada posisi di mana kekuatan gaya tolak magnet dan gaya gravitasi adalah sama. Jadi, efek Meissner ini adalah ketika gaya gravitasi dan gaya tolak antara magnet dengan pelat superkonduktor itu sama, jadi dia mengapung, jadi dia ngambang. Nah, prinsip Meissner ini dipakai pada prototipe kereta maglev. Nah, jadi kereta ini dia kereta api listrik dia pakai superkonduktor ya, dasarnya superkonduktor di relnya. Jadi kereta ini dia nggak menyentuh relnya, tapi justru dia mengapung di atas relnya. Kereta ini dia contohnya ya, yang kalau di luar negeri udah banyak. Jadi kereta-kereta api listrik itu biasanya dia pakai superkonduktor. Jadi nggak ada terjadi gesekan antara rel dengan kereta apinya, dengan bagian bawah kereta api karena kereta apinya mengapung. Dia pakai tadi prinsip Meissner ini. Nah, jadi pakai salah satu sifat khas dari atau sifat unik dari si superkonduktor ya. Ini. Nah, jadi superkonduktor ini kegunaannya ya, dia alloy seperti Nb3Sn dan Nb3Ge itu digunakan untuk membuat kumparan pada elektromagnet dengan kekuatan luar biasa tinggi. Nah, kemudian juga elektromagnet digunakan untuk menghasilkan medan magnet pada alat NMR atau Nuclear Magnetic Resonance atau MRI. MRI ya, Magnetic Resonance Imaging. Ini yang kalau NMR ini biasanya dipakai untuk istilahnya elusidasi struktur. Nanti kalau kalian belajar pada spektroskopi molekul ya, ini salah satu alat spektroskopi NMR. Biasanya dia ada HNMR, ada karbon NMR ya. Nanti itu insya Allah sama di analitik kalian akan pelajari. Nah, dia di sini pakai superkonduktor. Nah, satu lagi di MRI ini yang dipakai untuk bidang kedokteran yang untuk kita pakai biasanya untuk mendeteksi kanker ya. Nah, jadi MNR digunakan dalam elusidasi struktur senyawa, biasanya senyawa organik ya. Sedangkan MRI itu digunakan untuk diagnosis dalam bidang kedokteran seperti mengetahui adanya tumor dalam otak. Nah, ini dia menggunakan superkonduktor ya. Nah, superkonduktor dapat menghantarkan listrik dengan efisien yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk membuat kabel listrik dengan resisten nol. Namun, hingga saat ini belum ada logam atau alloy yang digunakan untuk membuat kabel listrik karena rendahnya tadi TC ini, titik kritikalnya yang menyebabkan biaya operasional yang mahal. Jadi kalau seandainya, karena tadi kan superkonduktor ini kan resistennya nol. Nah, jadi kalau seandainya alat-alat atau kabel-kabel listrik dari sumber pusat listrik ke rumah-rumah kita itu pakai superkonduktor, maka itu nggak ada lagi hambatan. Ini nggak ada lagi ohm ya. Kalau hambatan dalam fisika itu ohm ya. Nah, jadi arusnya jadinya kalau dari sana keluarnya misalnya 100 volt, maka sampai ke rumah kita itu tetap 100 volt kalau pakai kabel dari bahan logam atau alloy yang superkonduktor.
Nah, tapi kalau yang sekarang, karena belum ada yang sekarang itu kita selalu punya hambatan. Jadi, selama ini kalau dari sumbernya itu, 100 volt misalnya, maka yang sampai ke rumah kita itu kan dikurangi dengan hambatan, dari, kabel itu, dari logamnya, sehingga paling sampai ke rumah kita tuh tinggal 90 ohm atau 80 ohm, itu ya. Jadi untuk, yang kabel listrik ini belum ada, tapi yang sudah ada itu, superkonduktor itu dipakai untuk kereta api ini, kereta api maglev ini, magnetically levitated train ya. Nah, jadi ini dia mengapung ya, dia nggak menyentuh rel keretanya, tapi dia mengapung di atas rel keretanya. Nah, jadi prinsip yang dipakai ini adalah salah satu ciri khas dari superkonduktor, yaitu tadi prinsip ataupun efek Meissner ya. Ini. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selesai sudah materi kita untuk mata kuliah Ikatan Kimia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, jika selama perkuliahan ada salah ya. Terima kasih juga kalian sudah bersedia menerima penjelasan dari saya melalui rekaman ini. Semoga dapat menggantikan ataupun dapat minimal dapat menghantarkan ilmu ya, ada transfer ilmu walaupun kita tidak bertatap muka langsung, tapi mungkin dengan penjelasan ini apa yang ingin saya sampaikan ke kalian dan apa yang harusnya kalian dapatkan bisa tercapai. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.